Hari ini kita akan mengulas Shirlink atau wireless controller untuk Nintendo Switch. Berikut untuk produknya. Di beberapa lapak pada e-commerce, controller ini dijual dengan nama Shirlink controller. Namun beberapa lapak lainnya tidak menggunakan nama Shirlink untuk produknya, hanya wireless controller for NSL. Yang dapat kami pahami adalah untuk Nintendo Switch. Dikemas dalam kardus yang cenderung tipis, analognya dapat ditekan dari luar kemasan. Gambar kontrolernya sendiri tercetak glossy pada bagian depan. Dan pada kemasan ini pun, kami tidak dapat menemukan nama perusahaan atau brand dari produk ini. Namun yang jelas, controller ini pastinya berasal dari negara tirai bambu. Tanpa segel pada sisi atas maupun bawah kemasan, tampaknya harus kalian percayakan pada seller terpercaya. Pada bagian dalam kemasan, kontrolernya sendiri menempel aman dalam sebuah cetakan rangka plastik putih buram. Controller ini pun dilengkapi dengan sebuah kabel USB tipe C dan satu buah manual berbahasa Inggris. Kontrolernya sendiri berbahan plastik keras. Tanpa tekstur apapun, permukaan bodinya ini terasa halus dari depan sampai ke belakang. Pada area grip telapak tangan, bahan plastiknya berganti dengan bahan sejenis karet. Dengan tekstur yang agak kasar, terasa kuat menempel di telapak tangan dan juga pada ujung-ujung jari. Di antara kedua tekstur yang berbeda ini, dibatasi dengan aksen garis berwarna. Kebetulan, controller yang kami pilih ini berwarna hitam dengan aksen warna biru dan merah neon. Aksen warna ini pun berlanjut sampai ke bagian pangkal analog yang terbuat dari bahan plastik keras. Pada bagian atas analog ini dilapis dengan bahan karet tebal, mendapat cekung dalam yang pas tanpa gerigi pada tepiannya. Berputar halus dan saat ditekan terasa tepat dan tajam. Tombol D-pad-nya berbentuk tanda plus dengan cekungan dalam pada bagian tengahnya. Bertekstur doff halus dan mendapat model yang tinggi pada setiap ujung sisi tombolnya. Saat ditekan terasa padat dan dalam. Tombol-tombol action mendapat penamaan sama seperti tombol action pada Nintendo Switch, A, B, X, Y. Berbahan plastik yang hampir sama dengan bodi utamanya, menonjol tinggi dan saat ditekan terasa dalam dan tepat dengan suara kliki. Tidak seperti controller lain yang mencetak logo brandnya di sini, controller ini malah mencetak gambar berbentuk controller. Dan di sekitarnya terdapat tombol plus, minus, turbo, capture, dan juga home. Menonjol dengan pas dan saat ditekan terasa tepat dan tajam. Dan di bagian bawah tombol home terdapat 4 buah LED sebagai status koneksi. Sedangkan pada bagian atasnya terdapat 1 buah port USB tipe C untuk charging dan juga koneksi. Area port charging ini pun diberi aksen dengan bahan plastik glossy, memberi sedikit sentuhan mewah. Tombol triggernya juga mendapat penamaan seperti Nintendo Switch. Tombol L dan R berbentuk persegi yang terbilang pendek, tapi menonjol tinggi dengan tekstur doff halus. Saat ditekan terasa ringan dan agak bergoyang. Tombol ZL dan ZR mendapat desain pelatuk yang pas, bertekstur doff halus dan saat ditekan terasa tepat dan agak sunyi. Koneksinya dengan Nintendo Switch terbilang sangat mudah. Cukup tekan dan tahan tombol home ini selama 3-5 detik dan controller akan langsung terhubung. Dapat dibilang koneksinya cukup stabil, lancar, dan minim akan lag. Meski demikian, sensor gyronya termasuk standar. Terasa agak lambat dan controller perlu dimiringkan lebih jauh untuk mendapatkan responnya. Fungsi getarnya bekerja dengan baik. Terasa kuat dan lebih ke arah ujung bawah grip controller. Getarannya pun dapat diatur dengan cara menekan tombol turbo bersamaan dengan atas atau bawah analog kiri, dengan 100% getaran paling kuat dan 0% tanpa getaran. Tanpa fungsi NFC yang disematkan, controller ini dapat membangunkan Nintendo Switch dari posisi tidurnya. Sedangkan koneksinya dengan PC atau Windows hanya dapat dilakukan via kabel saja, dan caranya cukup plug and play melalui kabel USB. Controller akan dapat dikenali sebagai Xbox 360 controller dalam device dan Bluetooth setting. Untuk mengaktifkan fungsi turbonya dapat dilakukan dengan cara menekan dan menahan tombol turbo ini lalu tekan tombol yang akan dijadikan turbo. Dibekali dengan baterai tanam sebesar 550 mAh, proses pengisian daya dari kosong sampai penuh butuh waktu sekitar 2-3 jam. Dan dalam 100% baterai terisi, controller ini dapat digunakan selama 5-8 jam tergantung pemakaian. Dengan ukuran panjang sekitar 15 cm, lebar 10 cm, tebal 5 cm, dan berat sekitar 200 gram,
Controller untuk Nintendo Switch yang mungkin mempunyai nama Sirlin ini dibanderol dengan harga sekitar Rp180.000. Apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Meskipun dikemas dalam kardus yang tipis, namun kontrolernya menempel pada sebuah cetakan rangka plastik. Tapi anehnya, analog L maupun R controller dapat ditekan dari bagian depan kemasan. Tampaknya tambahan bubble wrap ataupun kardus merupakan sebuah keharusan untuk proses kirim melalui ekspedisi. Kualitas bahan plastiknya terbilang baik, cutting akhir yang rapi, dan secara keseluruhan pun terasa kokoh. Walaupun saat diperhatikan dengan teliti, cetakan plastik terlihat agak berbayang dan tidak rata di beberapa bagian. Namun percayalah, hal ini tidak akan mengurangi kualitas keseluruhannya. Karet gripnya ini terasa sangat kuat, tidak lengket dan pas di permukaan kulit. Nyaman digenggam dan menambah grip di tangan pastinya. Tombol-tombol actionnya menonjol tinggi dengan rasa tekan yang enak, tepat dan padat, namun menghasilkan suara kliki yang cukup terasa. Begitupun tombol trigger L dan L terasa agak ringan saat ditekan dengan suara kliki. Jadi dengan kualitas keseluruhan yang baik, lapisan grip yang kuat, desain yang pas di tangan, tombol-tombol yang enak, juga fitur turbo sampai fitur wake up untuk Nintendo Switch, jujur, kami sedikit kesulitan untuk mencari kekurangan berarti dari controller ini. Tak heran rasanya kalau controller ini diminati oleh banyak orang. Lupakan soal sedikit lag responsif dari motion sensornya ataupun suara kliki dari tombol-tombol action dan tombol triggernya. Karena menurut kami dari harganya yang relatif murah, controller ini sangat layak untuk dibeli. Demikian review kita hari ini untuk Sirlin controller untuk Nintendo Switch. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.